Kuburan Mandor, makam pahlawan. Sebelum masuk pada inti vlognya, saya ingin menceritakan sejarah singkat tentang makam Juang Mandor. Makam Juang Mandor merupakan salah satu situs bersejarah di Kecamatan Mandor, Kabupaten Landak, Kalimantan Barat. Makam ini dahulu digunakan sebagai tempat pembantaian 21.000 orang oleh tentara Jepang pada tahun 1943 hingga 1944. Peristiwa pembantaian ini kemudian dikenal dengan istilah tragedi Mandor berdarah atau peristiwa Mandor. Menurut catatan sejarah, peristiwa ini terjadi pada tanggal 28 Juni 1944. Segitu saja informasi yang bisa saya berikan tentang sejarah makam Juang Mandor. Sekarang waktunya untuk masuk kepada inti vlog. For your information aja, kalau cerita dari makam ke-1 sama ke-2 itu sama, dan makam ke-3 sampai ke-8 itu sama. Jadi saya akan jelasin makam ke-1 dan ke-3, tapi saya akan tetap liatin bentuk dari bangunan makam ke-1, ke-2, ke-3 sampai ke-8. Terima kasih. Sekarang yang kalian lihat ini adalah bentuk dari makam pertama. Jangan heran dan jangan tanya ya, kenapa bangunannya besar. Karena saking banyaknya korban dari penjajahan para penjajah sampai dibikin makam sebesar ini. Makam ini tuh isinya para rakyat biasa yang menjadi korban para kekejaman para penjajah ya. Sampai sebesar ini loh, sampai dibuatin 2 makam. Itu yang membuat kenapa latar belakangnya sama ya, karena saking banyaknya korban itu sampai dibuatin 2 makam loh. Dan sekali lagi saya bilang kalau ini tuh tempat dimakamkannya para warga biasa ya. Yang kalian lihat sekarang ini adalah makam ke-3 dan ke-4. Dan makam ke-3 sampai ke-8 itu latar belakangnya sama. Jadi saya akan langsung aja jelasin lah latar belakangnya di sini. Jadi latar belakang makam ke-3 sampai ke-8 itu tempat dikuburkannya para pekerja mandor yang tewas akibat kecelakaan kerja dan karena jatuh sakit. Jadi saking banyaknya pekerja yang mati sampai dibuatin banyak makam loh. Itulah fakta yang membuat saya agak kaget ya. Mau ngasih tahu aja kalau file video dari makam ke-5 sampai ke-8 itu rusak. Nggak bisa saya masukin di aplikasi editing dan saya play videonya, nggak bisa. Jadi saya mohon maaf sebesar-besarnya karena mungkin isi dari video ini akan benar-benar kurang ya. Sekali lagi saya mohon minta maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Pas kami dalam perjalanan ke makam 9, kami ngeliat rombongan dari kelas lain. Ya, kayaknya mereka lagi itu deh dengerin penjelasan Pak Musa tentang lapangan ini. Dan ya kami ikut nimbrung dong. Dan langsung aja ya, biarin Pak Musa yang jelasin. Ini kelas berapa nih? Nah, ini halaman yang ada di depan kalian ini merupakan tempat eksekusi untuk para korban. Ya, jadi ini lapangan digunakan untuk eksekusi para korban yang di makam 1 sampai makam 9. Sebelum korban itu dieksekusi, mereka dilakukan ritual dulu. Apa ritualnya? Yaitu menyembah matahari. Setelah itu baru dipenggal menggunakan samurai. Dengan banyaknya darah yang tertumpah di sini, maka lapangan di sini tidak ya begini dari dulunya, nggak akan tinggi-tinggi rumputnya ya, karena banyaknya oleh darah-darah begini ya. Setelah itu korbannya baru dimakamkan ke makam 1 sampai makam 9. Khusus nanti makam 10 adalah untuk orang-orang penting, raja-raja yang ada di Kalimantan Barat ini. Oke, lanjut makam selanjutnya. Si Pak, kamu di apa kayak diculik gitu. Nah, jadi orang-orang penting, Sambas ada satu kayak itu dia. Jadi kalau dulu kan mudah
untuk menentukan dia orang penting itu. Kayak misalkan kalau sekarang tuh ada bupati misalkan kan itu dipanggil Jepang gitu kan, nah, panggil. Tapi nanti untuk dieksekusi. Ya, Ditipu lah ya. ya ditipu. Makanya kalau sekarang tuh yang Muslim itu gelar haji itu oleh ditandai oleh Jepang itu yang nandain. Oh ini haji apa misalkan gitu kan. Nah itu penanda Jepang karena yang namanya haji pada zaman dulu itu hanya orang-orang yang berpengaruh aja yang bisa ke sana itu, ya kan? Kalau dulu kan pergi haji itu kan perlu berbulan-bulan atau bertahun, naik kapal, naik apa kan? Karena jauh kan, Pak. Jauh. Nah, ditandain itu, oh haji anu, di pemuka agama di sini, itu orang penting tuh. Kalau di negara lain kan nggak ada itu haji kan hanya ada di Indonesia kan? Iya, nggak ada istilah gitu. Itu depan makam apa tuh, Pak? Keberapa? Sama itu. Oh, sama. 1 sampai 9 tuh sama. Kalau dulu kan nggak makam hanya sebatas lubang, korban tuh kan dimasukkan ya gitu kan. Jadi makam 10 aja yang berbeda. Iya. Karena Itu kan setelah spesial. itu kan sebenarnya sama kayak ini, cuma kan udah direhab, direnovasi berapa kali gitu. Berarti dulu dikubur langsung tuh, nggak ada tuh dikasih Nggak kayu ada, gitu. itu di anu tuh. Mungkin kepalanya sama anu kan udah tuh pisah-pisah. Pantes lebar. Ya, ini kan muatnya ratusan puluhan ribu ini nih anunya. Mari kita cari kelompok. Satu fakta yang baru saya ketahui, ternyata makam pertama sampai ke 9 itu sama. Ya. Wah, saya kaget. Saya kira beda ya. Dan sekarang saya akan masuk ke makam terakhir, yaitu makam 10, tempat para raja-raja. Langsung aja kita masuk ya. Lepas ya sepatunya. Ya kalau dipakai nggak hormat namanya dong, nggak sopan. Ikut aku ya. Nah, lepas sepatunya. Permisi. Aku pandai gini. Oke. Permisi. Jadi sekarang saya udah berada di makam ke-10. Ini makam spesial. Bisa dilihat dari desainnya, ini beda banget ya. Apalagi ada bendera. Ini bendera Indonesia, Jepang, dan Belanda. Dan masing-masing tepi dari dindingnya tuh ada para foto pahlawan. Kira-kira kayak gini lah. Saya mau bacakan cuman waktunya udah mepet banget. Dan ya ada juga yang lagi ngevlog. Halo. Permisi. Oke. Jadi harus sopan di sini. Dan kalau mau masuk harus dilepas sepatunya. Karena kalau gak dilepas itu gak sopan. Ya kira-kira kayak gini lah. Ya udah, saya bakal keluar. Halo Dwi. Ya kira-kira gitulah ya. Ya udah.